Shalom, kembali lagi di channel Alpetra Ministry yang senantiasa untuk mengajak Anda cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Saudaranya kasih dalam Tuhan, kali ini ada tema yang menarik banget. Tentang malaikat dan juga malaikat yang jatuh alias si iblis. Nah, seringkali ini digambarkan sebagai sosok yang menyenangkan, cantik, tampan, dan juga menyeramkan. Kita sering diperhadapkan kepada gambaran malaikat itu makhluk supranatural yang wow, bercahaya dan juga penuh dengan kebaikan. Beda sebaliknya dengan si iblis yang digambarkan sangat menyeramkan. Nah, pada episode kali ini kita akan dijelaskan oleh Bapak Pendeta Yan Antoni tentang malaikat dan iblis. Mari kita sapa Bapak Pendeta Yan Antoni. Shalom Om. Shalom. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Yes. Om, ini ada topik yang menarik nih Om. Oh. Iya Om, kan minggu lalu kita sudah menjanjikan ke pemirsa Alpetra Ministry tentang malaikat dan iblis. Ini serem Om, karena Alfa sendiri kalau baca di Alkitab, malaikat juga menyeramkan kok Om. Ada yang 6 sayapnya, ada yang mukanya 4. Ini jadi apa ya, merinding gitu. Nah, sebelum Om menjawab, kita berdoa dulu ya Om. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Allah karena sore ini kami kembali boleh bertemu dengan sahabat Alpetra Ministry yang menanti-nantikan kebenaran Alkitab. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, kami juga bersyukur karena boleh memperingati kenaikan Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus ke surga. Tuhan, pada kali ini kiranya Roh-Mu yang Maha Kudus juga akan melingkupi Bapak Pendeta Yan Antoni, host, dan juga semua sahabat Alpetra Ministry yang sedang menonton agar mendapatkan pengertian, pemahaman yang benar dari Tuhan Yesus. Kiranya tayangan ini bisa menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan bagi segala bangsa, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, jadi malaikat itu ya ciptaan Tuhan juga. Ya, ciptaan Tuhan juga. Jadi sama seperti kita juga ciptaan, cuman ini bangsa roh. Jadi bangsa roh itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Itu. Lalu itu jadi itu disebutnya itu kan malaikat itu artinya utusan ya, utusan atau pesuruh gitu ya. Dan bukan itu saja, itu memang diciptakannya beda dengan kita itu karena bangsa roh. Di bangsa roh itu ya memang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Ya. Mereka itu jauh lebih pandai, lebih panjang usianya, dan juga mempunyai kehendak bebas, punya emosi juga. Jadi ada, karena roh itu jadi seperti kepribadian juga. Dan yang pentingnya mereka itu dikasih kehendak bebas. Ya seperti manusia juga. Yeah. Nah jumlahnya kita tidak bisa hitung. Maka dikatakan ya jumlahnya itu hanya dikatakan apa, kalau manusia tidak bisa menghitungnya ya. Yeah. Itu seperti digambarkan seperti bintang-bintang di langit gitu. Yeah. Jadi bintang-bintang di langit itu siapa yang bisa menghitung? Iya, nggak ada. Gitu yang apa, yang sederhananya. Lalu malaikat itu tidak menikah. Jadi kalau ada ajaran bilang menikah sama malaikat apa itu bohong. Dan juga jadi jumlahnya, dan tidak melahirkan malaikat itu. Jadi jumlahnya tetap sama ya, tetap sama gitu. Nah, malaikat bisa juga kalau diperintah ya menyamar jadi seperti manusia, bukan menjelma jadi manusia. Gitu ya.
Itu yang penting-pentingnya gitu. Iya. Tapi katanya suka ada itu Om apa malaikat yang dia terjatuh di bumi gitu sehingga dia jadi manusia tidak bisa balik lagi jadi malaikat katanya. Itu gimana tuh Om? Itu dongeng-dongeng, nggak ada dasarnya di Alkitab, nggak ada yang bilang nggak ada begitu. Ya. Iya. Tapi kalau menyamar iya bisa ya Om. Bisa kalau disuruh. Oh iya Om. Nah kalau gitu Om, ini malaikat ini katanya juga kan banyak ya Om ya. Ada tingkatan-tingkatannya atau pangkat-pangkatnya gitu. Itu betul nggak ya Om? Ya memang, cuman kan kita tidak tahu itu bagaimana susunan kepangkatannya. Hanya ada sebutan-sebutan aja yang di Alkitab. Jadi kita dibatasi dengan apa ini di dalam Alkitab. Ada yang dibilang kerubim. Jadi kerubim itu kerub-kerub. Itu yang di takhta Allah di sana ya, yang menjaga kemuliaan Allah. Terus ada lagi serafim atau seraf-seraf. Nah itu yang apa namanya pelayan yang dekat dengan takhta Allah. Jadi kalau kerub itu lebih dekat lagi menjaga kemuliaan Allah, takhta Allah. Tapi kalau seraf ini ya pelayan-pelayan Allah yang dekat gitu ya, dekat itu takhta. Kemudian ada lagi itu yang dibilang yang pangkatnya tinggi itu ya, ada Michael atau Mikael. Iya, Mikael. Jadi ada Mikael atau Michael. Nah, itu yang dibilang penghulu atau pemimpin pasukan malaikat atau kepalanya lah gitu ya. Iya. Nah, gitu. Lalu ada lagi kuasa-kuasa dalam alam semesta. Jadi kuasa-kuasa dalam alam semesta itu yang digambarkan dengan hukum alam itu ada yang jaga. Itu malaikat-malaikat. Oh. Jadi kalau secara sains tahunya ada hukum-hukum alam, tetapi itu dijaga oleh malaikat-malaikat supaya jangan jadi di amburadul alam semesta ini. Gitu. Ya, jangan tadi. Nah, kemudian juga ada para perwira pelaksana firman Allah. Nah, ini juga yang ya kita katakan ada lebih mulia juga. Itu karena melaksanakan apa yang itu ya firman Allah sudah katakan atau apa gitu. Nah, ini malaikat-malaikat itu yang jadi memang seperti kerajaan gitu ya kan. Tuhan Allah menjadi raja. Nah, itu yang di surga ya malaikat-malaikat itu yang tentaranya gitu ya. Nah, terus juga ada yang khusus menyampaikan kabar baik itu yang kita dengar sebagai Gabriel atau Jibril bahasa Arab Gabriel. Nah, kemudian ada lagi itu ya bala tentara itu seperti kan itu malaikat tuh ada bala tentaranya gitu kan kerajaan. Nah, ini yang bisa disuruh menyanyi, jadi bukan hanya untuk perang, ya berperang juga bisa itu, dan memuji Tuhan, menyanyi. Nah, kalau perang ya digambarkannya kan pakai pedang gitu. Mungkin itu yang waktu ditemui sama Yosua ya Om, yang malaikat bertentara itu ya, waktu ditembak Yeriko. Iya, itu karena mau perang jadi bawa pedang ya. Iya. Apa itu malaikat juga ya Om ya? Iya, malaikat. Anda sedang menyaksikan Alpetra Christian Online Ministry, pelayanan Kristen secara online. Halo sahabat Alpetra, terima kasih ya sudah like, subscribe dan membagikan. Maju terus, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. GBU TYM. Dadah. Malahan katanya dia bilang aku kepala bala tentara malaikat. Iya. Waktu ditanya sama Yosua. Iya. Nah, kalau yang menyamar itu yang ketemu sama Abraham sama itu ya Om, sama Sarah ya? Itu malaikat yang menyamar. Nah, itu yang dijelaskan hanya yang satu yang di tengah. Itu yang dibilang itu jadi Tuhan juga dulu pernah menyamar menjadi manusia tapi tidak menjelma jadi manusia, menyamar jadi manusia. Nah, dua itu bisa aja itu malaikat ya yang
melaksanakan hukuman kepada Sodom dan Gomora gitu. Oh. Nah, tadi kan Om bilang malaikat menjaga alam ya, alam semesta gitu. Ya itu jadi penjaga namanya menjadi jadi kuasa-kuasa yang menjaga alam semesta yang kita sih taunya hanya hukum alam, tapi di balik hukum alam itu ada yang menjaga gitu. Kalau gitu berarti benar Om, setiap orang katanya ada malaikat yang mendampingi, menjaga gitu. Nah itu ada beberapa tugas lagi ya. Yeah. Jadi ada pekerjaan malaikat itu memang macam-macam gitu ya. Yeah. Ada yang tadi dibilang yang melaksanakan perintah Allah ya, yang disuruh-suruh itu. Ada lagi yang memuji, tadi sudah disebut ya, memuji Tuhan. Tapi ada yang siang malam tuh kerjanya khusus untuk memuji Tuhan ya. Ada lagi membantu orang yang akan percaya Yesus. Nah itu. Jadi kalau orang mau percaya kepada Tuhan Yesus itu, selain karya Roh Kudus juga dibantu malaikat juga, supaya ya karena memang susah kan untuk bisa mendapatkan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus itu tidak gampang. Maka Roh Kudus itu bekerja di hati kita, tapi malaikat itu yang melancarkan lah atau bagaimana supaya rintangan-rintangannya kita bisa melewati. Terus ada lagi juga ya, kalau orang sering berdoa itu, kita kan orang percaya pada Tuhan Yesus kan bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa. Nah itu selalu dijaga gitu. Yang kecuali di dalam rencana Allah ya, mengizinkan terjadi apa gitu ya. Tapi kalau enggak itu, makanya kita orang Kristen kalau sudah berdoa mau tidur harus nyenyak. Karena apa? Ada malaikat yang jaga. Ya. Tapi kita nggak usah ngomong-ngomong sama malaikat, nggak boleh, ya. Nah, terus lagi itu ya juga katanya anak kecil tuh kan tidak berdaya, tapi kalau percaya Tuhan Yesus tetap ada yang menyertai, melindungi gitu oleh malaikat gitu ya. Nah, terus ada lagi di dalam kebaktian itu, selain Roh Kudus ya, yang bilang aku ada di tengah-tengah mereka, Tuhan Yesus janji, tapi melalui Roh Kudus. Tapi juga ada malaikat yang menyaksikan. Malaikat itu menyaksikan orang-orang ibadah itu sungguh-sungguh atau gimana nya tuh. Dilihat, jangan dibilang kita mau ibadah terserah kita gitu. Yang sungguh-sungguh bisa dilihat gitu. Kalau ada yang perlu dicatat ya dicatat. Iya, jadi maksudnya kan kalau yang baik ya dicatat ibadahnya baik, kalau enggak ya ibadahnya enggak baik gitu. Terus juga itu tadi sudah disinggung ya, ada lagi mengantar roh orang percaya ke surga waktu meninggal, itu diantar oleh malaikat. Oh, bukan malaikat maut Om? Malaikat maut. Itu masih itu jadi ya, orang bukan Kristen ya. Itu dibilang malaikat maut. Tetapi ini jadi malaikat ini supaya jangan kesasar, juga jangan gentayangan juga. Jadi kalau untuk ke surga ya datang ke surga, kalau pergi ke tahanan ya ke tahanan gitu. Jadi macam sementara gitu ya. Gitu. Nah, kemudian juga mengawasi hukum alam, tadi udah disebut mengawasi hukum alam. Nah, kemudian ada lagi ya itu tadi sudah melaksanakan rencana Allah di dunia, juga menyampaikan wahyu Allah itu seperti Gabriel itu menyampaikan wahyu Allah. Itu kira-kira. Jadi tugasnya macam-macam. Gitu. Itu tadi waktu malaikat hadir di kebaktian kan Om, di ibadah. Makanya pernah lihat sih ada kayak di rame viral gitu di YouTube atau di berita-berita, ada penampakan malaikat di panggung misalnya atau di sampingnya pendetanya gitu. Bahkan ada malaikat yang di tengah-tengah jemaat yang lagi berdoa atau nyanyi. Itu berarti betul ya Om? Ya Om sendiri nggak pernah ya ngelihat malaikat di gereja ya. Tapi itu yang ada dikatakan di dalam Alkitab bahwa hadir di dalam ibadah juga gitu ya. Itu hadir di kebaktian, itu ada ayat-ayatnya. Tapi tentang bagaimana di mana tempatnya saya belum pernah lihat.
Hanya Alkitab aja yang mengatakan begitu. Kalau itu boleh nggak kita menyembah malaikat, Om? Nah, ini yang harus jelas ya, bahwa kita itu hanya menyembah Allah ya yang hidup di dalam yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi selebihnya tidak boleh menyembah yang lain-lainnya. Malaikat juga, biar malaikat misalnya yang Gabriel kah atau Mikael, enggak, kita nggak boleh. Nggak boleh ya. Nah, kita juga nggak boleh ada koneksi gitu. Nggak boleh ada koneksi, Om. Nah, Om, kalau tadi yang dibilang itu, Om, kan dalam hal membantu orang percaya Tuhan ya, Om. Itu makanya di Alkitab ditulis ya, Om, ketika ada satu orang percaya, malaikat bersorak-sorai gitu ya, Om. Itu malaikat di sorga, di sana. Oh, di sana ya, Om. Berarti Yang bersorak-sorai, yang melihat gitu. jadi dia waktu yang membantu itu selain Roh Kudus kan malaikat itu beda lagi. Jadi kalau Roh Kudus kan di hati, nolongnya hati atau pikiran. Tapi kalau malaikat itu, jadi di dalam kehidupan itu bisa halangannya bisa diatasi lah. Rintangannya bisa diatasi oleh orang yang bersangkutan itu. Iya, Om. Gitu. Bukan tanpa halangan. Nyamar-menyamar nih, Om. Sering kali banyak cerita kan, kesaksian. Iya. Nah, ada seorang yang ketemu sama malaikat gitu. Dulu ada film yang sangat fenomenal itu, Om. Yang itu filmnya judulnya itu tentang malaikat yang ada di Highway to Heaven kalau nggak salah tuh filmnya tuh. Nah, itu malaikat yang diutus Tuhan jadi manusia, terus ya udah dia berteman sama satu orang yang nggak baik, terus jadi baik, jadi percaya, malaikatnya bisa ngilang gitu, Om. Bisa bikin keajaiban. Nah, itu. Ya, itu bisa aja pengalaman seseorang ya, tapi nggak ada penjelasan di Alkitabnya gitu. Jadi nggak ada penjelasan di Alkitabnya. Tapi itu bisa aja begitu. Jadi juga kadang-kadang itu misalnya orang merasa ada katanya malaikat kasih tahu atau ada suara kasih tahu ya gitu. Orang bilang itu suara atau malaikat atau apa, sebenarnya nggak jelas ya. Yang kita perhatikan itu isinya. Jadi kalau isinya itu atau suara itu tidak sesuai dengan perjanjian baru, terutama perjanjian baru ya, itu ya bukan dari Tuhan yang hidup, itu dari kuasa kegelapan. Kalau tidak sesuai, gitu. Jadi harus hati-hati yang dinilai itu isinya apa. Biarpun misalnya dia kelihatannya terang, bagus, cantik ya, atau mulia, tetap yang dinilai itu isinya, kata-katanya itu sesuai nggak dengan ajaran Yesus. Iya, Om. Gitu. Nah, waktu penampakannya ke Maria atau ke Gembala itu, atau di perjanjian lama, itu kan selalu digambarkannya bercahaya, bersayap gitu, Om. Nah, bersayap. Iya. Terus digambarkan lagi ada juga sih kalau gambar yang kayak anak kecil gitu ya, Om ya. Ada sayapnya gitu. Nah, kalau saya baca di Alkitab, kok malaikat serem juga ya, Om ya. Ada yang sayapnya 6 di kitab Wahyu tuh, Om. Ada yang mukanya 4 karena menggambarkan Injil ya. Kalau malaikat itu tidak menyeramkan, itu indah, mulia. Jadi biarpun itu sayapnya 6 atau mukanya 4, tetap tidak menakutkan. Kalau malaikat tidak menakutkan. Gitu. Itu jadi malaikat tuh laki-laki atau perempuan, Om? Atau laki-laki dan perempuan? Kan tidak menikah dan tidak melahirkan. Gitu. Iya. Makanya dia beda sama manusia ya. Manusia diciptakannya kan laki-laki dan perempuan. Kalau malaikat berarti no gender ya, Om? Ya, karena malaikat itu kan tidak menikah dan tidak melahirkan, tidak bertambah jumlahnya. Manusia kan memenuhi bumi, sekarang sudah 7 miliar lebih. Ya, Om. Gitu. Dia nggak bertambah dan nggak berkurang berarti? Ya, nggak berkurang. Tadi kan saya bilang malaikat ketemu Gembala sama Maria. Kalau ada malaikat datang menyampaikan berita,
bagaimana kita mengetahui malaikat itu dari Allah? Nah itu kan tadi isinya, Isinya kata-katanya ya? apa. Oh, Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan ya, kalau waktu itu kan gembala tidak tahu, tapi kan dia menyuruh ketemu sama bayi Yesus ya. Juga waktu Maria juga tentang kedatangan kelahiran Yesus gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan kita sudah punya kitab, jadi kita harus sesuaikan isinya kata-kata malaikat itu, biarpun dia percaya, biarpun dia ngomongnya seperti gimana, tapi harus disesuaikan dengan ajaran Tuhan Yesus. Jadi, kalau tidak sesuai itu kita tolak aja. Dalam nama Tuhan Yesus aku usir kamu. Gitu. oh, Harus berani. karena iblis bisa menyamar jadi malaikat. Ya, bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ah. Nah ini jadi orang Kristen itu kalau sudah jadi anak-anak Tuhan ya, lahir baru, kita tuh harus tegas ya. Jadi tidak boleh seperti gampang takut, gampang minder, nggak boleh. Tegas pada firman Tuhan. Sebagai apa namanya ya gitu. Jadi pegangannya firman Tuhan. Pegangannya, ya. Gitu. Ya. Nah Om, kalau ini di Alkitab Om, kan cuma ada namanya Mikael sama Gabriel ya Om. Sebetulnya nama malaikat ada lagi enggak sih Om? Nah, nama malaikat kan misalnya ya kalau di Katolik itu namanya ini gitu. Kalau kita itu percaya. Iya di Katolik itu banyak ada nama-nama lain selain yang di Alkitab ya. Iya. Gitu. Kita pegangannya hanya Alkitab. Itu tahu dari mana ya Om ya? Karena kan di Alkitab ngomong itu Mikael dan Gabriel. itu kan yang membedakan Protestan dengan Katolik kan begitu. Jadi kalau Protestan itu kembali kepada Alkitab, sola scriptura, hanya Alkitab. Iya Om. Kalau Katolik kan percaya tradisi, percaya dongeng. Iya, kan anak remaja aja suka bilang itu malaikat perang itu namanya malaikat Archimedes, apalah gitu lah. Kok tahu dari mana gitu. Saya sendiri juga nggak tahu kan kalau ada nama-nama itu, karena yang kita tahu kan cuma Gabriel yang sering di itu kan di Alkitab kan. Gabriel, Mikael, gitu ya. Di perjanjian lama juga nggak nyebutin nama kan, mereka ketemu itu nggak nyebutin nama kan ya Om. Iya, memang. Nah Om, selanjutnya nih Om, di dalam kitab Yesaya dan Yeskel ya Om misalnya, juga dalam kitab Wahyu, kan tadi udah saya singgung, malaikat sering digambarkan sebagai wujud bersayap yang sering digambarkan mirip manusia juga gitu. Namun terkadang seolah kan tadi kata saya menyeramkan. Kalau dari Matius 28 ayat 4, dia selalu bilang, malaikat selalu bilang jangan takut sama Maria gitu, sama gembala, jangan takut. Tapi tadi Om bilang kan malaikat itu ternyata tidak menyeramkan tapi indah, cantik gitu ya Om, tampan gitu. Nah, kenapa orang bisa takut ya kalau tiba-tiba ya? Jangankan itu malaikat yang agak bagaimana percaya. Orang kalau kita tiba-tiba ada orang kok tiba-tiba dari mana ini datangnya? Iya. Ya, tentu saja kita kan ada takut, ada curiga atau gimana. Iya, Itu wajar aja. Apalagi ini di kuburan. Jadi kan ya, kok tiba-tiba ada dua malaikat gitu. Nggak diceritakan apakah ada sayap apa enggak. Iya, kan di peristiwanya itu. Nah ini terus Om sering ada kesaksian juga, ada kesaksian lagi susah misalnya, saya lagi susah terus ada tiba-tiba orang yang tidak dikenal, nggak tahu dari mana datangnya katanya, datang tahu-tahu dia itu ternyata malaikat katanya yang menolong. Emang bisa begitu ya Om? Terima kasih Anda sudah mendukung kami melalui doa-doa Anda dan juga subscribe, like, share sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang Anda kenal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam cinta Tuhan, sayangi keluarga dan jaga kesehatan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39.